Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 4 Pratikum Manajemen Operasi Jasa kelas M. Jadi perkenalkan, nama saya pribadi Muhammad Raffi Hidayat NIM 2018-170 dan teman saya Asmara Prabandari 2018-172, Muhammad Noval 2018-204, Drian Oktayuwana Putra 2018-441, dan Widya Kurnia Hendrasari 2018-489. Jadi di sini kami akan mempresentasikan hasil dari penelitian kami untuk praktikum MOJM, yaitu Telkomsel Grapari. Jadi di sini saya akan menjelaskan bagian saya yaitu bab 1 LK1 hingga 6. Jadi untuk lembar kerja 1 untuk proses jasa, worker, outputnya pelayanan yang diberikan, manajer memasarkan produk jasa, fasilitas, kualitas jasa yang baik, equipment, produk jasa, material, produk yang dihasilkan, service, kepuasan dari pelanggan, land, gedung perusahaan, dan energi, hasil produk yang digunakan masyarakat. Untuk LK2 sendiri yaitu pilihan jasa yang dikembangkan. Untuk saya sendiri HSPA Plus atau menambah jaringan 5G untuk pelanggan di pelosok desa. Untuk dari responden Asmara yaitu Telkomsel Point, menambah poin dalam setiap pembelian pulsa dan menambahkan reward. Noval Sasel transfer pulsa, menyediakan aplikasi dan fitur transfer pulsa online dengan sesama operator maupun non operator. Drian on Grapari-Sel menyediakan aplikasi untuk pelayanan online 24 jam serta pelayanan lainnya. Yang kelima, Widya Digital menyediakan berbagai fitur online untuk para pembisnis untuk jangka panjang. Untuk LK3 bagian A, tujuan pengembangan jasa baru dari analisis kami yaitu mempermudah pelanggan berkonsultasi dimanapun dan kapanpun, mempermudah pelanggan berkonsultasi tanpa menunggu antrian yang panjang atau di Grapari. Ketiga, agar pelanggan setia lebih nyaman dan aman menggunakan produk jasa dari Telkomsel sendiri. Yang keempat, agar pelanggan setia selalu percaya tetap dengan produk jasa dari Telkomsel. Yang kelima, agar pelanggan yang baru mau menggunakan produk jasa dari Telkomsel. Yang terakhir, produk jasa yang dihasilkan agar bervariasi dan mengikuti perkembangan zaman. Selanjutnya, perencanaan ide, pencarian ide sama dengan yang lembar kerja 2. Selanjutnya penyaringan ide. Hasil dari kuesioner kami kepada teman-teman di luar kelas atau responden umum, yaitu ide yang ditemukan. Yang pertama on Grapari-Sel sebesar 35% atau peringkat pertama. Yang kedua dilanjut dengan Telkomsel Point yang nilai idenya 25%. Digital 20%, Trasel atau transfer pulsa 10%, dan HSPA 10% atau ranking terakhir. Lembar kerja 4, analisis bisnis, peluang eksternal, menjadi provider atau penyedia layanan Telkomsel nomor 1 di Indonesia. Yang kedua, program atau layanan paket yang bervariasi dan beragam. Ketiga, internet yang luas. Selanjutnya, kepercayaan konsumen, dan terakhir, kekuatan internet yang semakin maju. Ancaman eksternal yang akan dihadapi Telkomsel menurut kelompok kami yaitu meningkatnya kualitas dari produk provider telekomunikasi yang lain. Selanjutnya, tidak mengembangkan produk atau kualitas jasa yang setiap saat selalu berkembang dan berubah di setiap zaman. Selanjutnya, internet yang belum menyeluruh di daerah Indonesia. Selanjutnya, harga paket yang mahal tapi kualitas masih kurang baik. Selanjutnya, tidak mempertahankan kepercayaan konsumen. Terus, untuk kekuatan internal dan kelemahan internal. Untuk kekuatannya sendiri yaitu internalnya koneksi Telkomsel sudah lumayan sangat baik, internet yang lancar. Selanjutnya, tingkat konsumen yang menjadi pengguna Telkomsel sangat banyak. Jaringan layanan yang sudah tersebar hampir di seluruh Indonesia. Tersedia di seluruh Indonesia, sudah dikenal hampir di seluruh Indonesia. Kelemahan, harga paket yang bisa dikatakan masih tinggi. Selanjutnya terkadang terjadi bug atau jaringan error atau server down yang anggapannya itu sangat berpengaruh terutama untuk kita yang masih online.
Selanjutnya, beberapa daerah masih sulit mendapatkan akses internet dari Telkomsel, harga paketnya masih mahal, dan tidak mempertahankan kepercayaan konsumen. Untuk struktur organisasi, peran dan tanggung jawab, yang pertama, manajer. Untuk bagian kedua, ada technical department, general service, human resource, finance department, dan sales distribution department. Technical department, bawahannya yaitu IT, technical support, technical operation, general service, menaungi production customer service, human resource menaungi HR operation dan general affair, finance department menaungi accounting and budgeting, dan treasury taxation, sales dan distribution department menaungi prepared sales dan post paid sales. Selanjutnya presentasi akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Untuk lembar kerja kelima, desain jasa itu manfaat intinya untuk mengenali keinginan pelanggan menetapkan apa yang memuaskan. Kemudian untuk wujud jasanya kita mengambil telekomunikasi dan juga informasi digital. Untuk jasa yang diharapkan yaitu memudahkan pelanggan dimanapun dan kapanpun. Untuk jasa yang kami tingkatkan yaitu memberikan pelayanan yang terbaik serta menjelaskan kepada pelanggan secara jelas-jelasnya. Kemudian untuk desain sistem dan proses layanannya, yaitu yang pertama mendownload aplikasi OnGrapari Sell terlebih dahulu dan mendaftar dengan nomor telepon. Kemudian yang kedua untuk proses layanannya, yaitu kita memilih fitur konsultasi maupun komplain maupun apa yang lainnya. Kemudian yang ketiga, pelanggan dapat memilih prosesnya secara langsung maupun tidak langsung. Langsung itu yaitu dengan telepon, melalui via telepon, kalau tidak langsung menggunakan via chat, karena masih banyak pelanggan yang kadang kurang jelas bila menggunakan chat. Kemudian untuk proses keempat atau terakhir yaitu pelanggan memberikan penilaian kepada pelayanan dari karyawan Grapari tersebut untuk memberikan penilaian seberapa puas pelanggan terhadap pelayanan Grapari. Kemudian untuk menguji desain sistem dan proses layanannya, dari proses pertama, dari 5 responden memilih baik. Kemudian proses kedua, dari memilih fitur, 3 responden memilih baik dan 2 responden memilih cukup baik. Dari proses ketiga, 3 responden memilih baik, 2 responden memilih cukup baik. Dan proses terakhir, yaitu pemberian nilai, 3 dari responden memilih cukup baik dan 2 dari responden memilih sangat baik. Untuk desain program pemasaran, jasanya yaitu OnGrapari Sell, harganya tidak berbayar, lokasinya dari Provinsi Jawa Timur, promosinya kita memilih website Telkom, banner, poster dan media sosial. Prosesnya yaitu pelayanan online, orangnya ya pelanggan Telkomsel sendiri. Menguji desain program pemasaran untuk jasanya, 2 diantaranya memilih cukup baik, 2 diantaranya memilih baik, dan 1 diantaranya memilih sangat baik. Untuk harganya, 2 diantaranya memilih baik, 2 diantaranya memilih cukup baik, dan kurang baik. Untuk lokasinya, 5 dari responden memilih baik, dan promosinya 3 diantaranya baik, 2 diantaranya cukup baik. Prosesnya, 4 diantaranya memilih cukup baik dan 1 diantaranya memilih baik. Untuk orangnya, 5 diantaranya memilih cukup baik. Kemudian untuk pelatihannya, direktur utama yaitu merancang produk atau jasa layanan program pemasaran Telkomsel. Yang kedua, merencanakan agar perusahaan siap untuk memenuhi kewajibannya dalam jangka pendek maupun panjang. Untuk direktur network dan solution, yaitu lebih ke analisis manajemen resiko, menganalisis resiko untuk mengurangi dampak terhadap produk Telkom yang dari dulu maupun terbaru. Dan yang terakhir, mengoptimalkan aplikasi Telkomsel. Kemudian direktur wholesale, yaitu mendistribusikan produk jasa layanan Telkomsel agar dapat tersentuh oleh masyarakat. Dan direktur enterprise, yaitu kiat menjadi selling promotor profesional. Yang terakhir, direktur keuangan dapat menganalisis peluang maupun mempertahankan perusahaan agar tetap berdiri dengan tegak.
Kemudian untuk menguji proses layanan, dari proses layanan yang pertama tadi, mendownload aplikasinya, 3 diantaranya memilih baik dan 2 diantaranya memilih cukup baik. Kemudian untuk proses layanan yang kedua, 3 diantaranya memilih baik dan 2 diantaranya memilih cukup baik. Kemudian proses ketiga, 4 diantaranya memilih sangat baik dan 1 diantaranya memilih cukup baik. Untuk proses yang terakhir, 3 diantaranya memilih sangat baik dan 2 diantaranya memilih cukup baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan dari teman saya untuk poin 5H yaitu uji pasar. Seperti yang ada di slide tersebut di tabel, ada 4 layanan yang diberikan. Ada 4 poin layanan yang diberikan. Yang pertama yaitu pelanggan, khususnya pengusaha Telkomsel, harus terlebih dahulu mendownload aplikasi On GrabBerry Sel, kemudian daftar menggunakan nomor telepon. Untuk poin yang kedua yaitu pelanggan dapat membaca dan memahami ketentuan-ketentuan yang ada di Telkomsel. Yang ketiga, pelanggan dapat memilih salah satu dari layanan tersebut. Pelayanan langsung akan terhubung via telepon, sedangkan tidak langsung menggunakan via chat di aplikasi tersebut. Untuk poin yang keempat yaitu setelah pelanggan dirasa cukup layanannya, maka pelanggan dapat memberikan penilaian terhadap pelayanan kami untuk menilai seberapa puas pelanggan dengan pelayanan yang diberikan. Nah, untuk penilaian responden dari kelompok lain, rata-rata itu penilaiannya cukup baik, dan pun ada juga yang baik juga. Rata-rata layanan yang diberikan kayak pelanggan dapat membaca dan memahami ketentuan-ketentuan yang ada di Telkomsel. Nah, untuk penilaian respondennya rata-rata cukup baik, ada juga yang baik. Selanjutnya yaitu lembar kerja 6, kayak memperkenalkan jasa. Poin pertama yaitu soft launching, yang akan dilakukan memperkenalkan desain jasa yang menarik serta layanan apa saja yang diberikan yang bisa diakses. Yang kedua yaitu grand launching, yaitu memperkenalkan layanan jasa yang dengan tarif murah, contohnya Tisel kayak Bayu gitu. Selanjutnya yaitu bab 2, kualitas pelayanan. Untuk lembar kerja pertama yaitu pesaing perusahaan. Untuk perusahaan jasa pesaing 1 yaitu SL Asia. Yang kedua yaitu perusahaan jasa pesaing Indosat. Kenapa memilih SL Asia? Karena SL adalah operator swasta pertama yang berdiri di Indonesia di tahun 1996 yang menyediakan layanan telepon seluler di Indonesia. Yang kedua yaitu perusahaan jasa pesaing kedua yaitu Indosat. Kenapa memilih Indosat? Dikarenakan sudah berdiri sejak lama, yaitu di tahun 1967, yang menyediakan layanan telekomunikasi internasional melalui satelit internasional dan layanannya bertahap hingga era saat ini. Selanjutnya yaitu lembar kerja 2, kelebihan dan kelemahan yang dimiliki perusahaan jasa yang diteliti dibandingkan pesaing. Untuk poin tangible-nya kayak khususnya di indikator fasilitas, perusahaan Telkomsel memiliki kelebihan memiliki jaringan yang terakses di seluruh Indonesia beserta varian kartu seluler dan layanan fasilitas yang cukup mumpuni dan terpercaya. Untuk kelemahannya, jaringan yang terkadang kurang stabil dan varian kartu maupun layanan produk masih tergolong mahal. Untuk perusahaan pesaing 1 yaitu SL Asia mempunyai kelebihan
memiliki jaringan yang mumpuni dan juga stabil sehingga bisa mengakses banyak hal. Untuk kelemahannya, harga yang masih cukup mahal. Untuk perusahaan pesaing kedua yaitu Indosat, mempunyai kelebihan internet yang luas dan merata. Untuk kelemahannya, beberapa daerah masih sulit dalam mengakses Indosat. Selanjutnya yaitu reliability. Dari ketiga perusahaan tersebut memiliki kelebihan dan kelemahan yang sama, khususnya pada indikator pelayanan jasa. Yaitu kelebihannya, semua karyawan melakukan pelayanan jasa sesuai dengan SOP perusahaan. Untuk kelemahannya, yaitu terdapat beberapa masalah yang tidak bisa diselesaikan secara langsung. Contohnya ketika pimpinan kantor tidak ada. Dan selanjutnya yaitu responsif. Pada indikator kecepatan pelayanan pelanggan, untuk kelebihan pada perusahaan Telkomsel, memiliki kelebihan kecepatan layanan yang selalu berusaha memberikan yang terbaik. Untuk kelemahannya yaitu terkadang pelayanan tidak optimal karena jumlah karyawan yang tidak sebanyak pesaing. Untuk perusahaan jasa pesaing, SL Axiata memiliki kelebihan melayani pelanggan dengan baik dan selalu sigap. Dan kelemahannya, untuk pelayanan di daerah kota kecil kadang tidak seoptimal di kota besar. Untuk perusahaan pesaing kedua yaitu Indosat, memiliki kelebihan memiliki kredibilitas yang bagus dalam pelayanan pelanggan. Untuk kelemahannya sama dengan perusahaan SL Axiata, yaitu untuk pelayanan di daerah kota kecil kadang tidak seoptimal di kota besar. Selanjutnya yaitu asuransi atau jaminan. Pada perusahaan Telkomsel, khususnya pada indikator pelanggan merasa aman, yaitu kelebihannya senantiasa memperhatikan aspek keamanan customer dan masyarakat sehingga benar-benar merasa aman ketika berinteraksi. Telkomsel mengakui segala informasi tentang Anda adalah penting dalam begitu personal dan selalu berkomitmen untuk menjaga segala bentuk transaksi prabayar para customernya. Untuk kelemahannya, terkadang nomor tidak dikenal banyak melakukan penipuan berkedok operator telekomunikasi. Untuk kelemahannya rata-rata sama dari ketiga perusahaan tersebut. Poin selanjutnya yaitu empati, khususnya pada indikator memahami kebutuhan pelanggan. Untuk pada perusahaan Telkomsel, memiliki kelebihan memahami keinginan customer serta dapat dipercaya. Untuk kelemahannya, terkadang masalah atau keluhan customer salah atau sudah dipahami oleh karyawan. Untuk perusahaan pesaing SL Axiata, memiliki kelebihan memahami keinginan customer serta dapat dipercaya. Rata-rata dari ketiga perusahaan ini memiliki kelebihan dan kelemahan yang sama. Selanjutnya yaitu lembar kerja 3, kuesioner kualitas layanan perusahaan jasa Telkomsel. Seperti tabel tersebut, khususnya pada variabel tangible, untuk indikator peralatan yang digunakan. Untuk kuesionernya peralatan fisik seperti meja, kursi, gedung, dan lain-lain yang disediakan memadai dan layak. Kedua yaitu fasilitas. Untuk kuesionernya tersedianya fasilitas seperti komputer, ATK, AC atau kipas angin yang modern, bagus dan canggih. Sampai variabel empati pada indikator terakhir yaitu waktu operasional sesuai. Untuk kuesionernya, Telkomsel beroperasi pada waktu yang sesuai dengan kebutuhan pelanggannya. Selanjutnya yaitu lembar kerja 4. Pada poin-poin tersebut kayak variabel tangible, reliability, asuran, responsif, asuran, dan empati seperti kuesioner
pada variabel tangible kayak bagaimana keadaan peralatan yang digunakan GrabBerry Telkomsel, bagaimana keadaan fasilitas yang disediakan GrabBerry Telkomsel, bagaimana penampilan karyawan GrabBerry Telkomsel. Dari rata-rata semua yaitu menjawab baik, cukup baik, dan sangat baik. Tapi dilihat dari tabel tersebut, rata-rata banyak yang menjawab cukup baik. Dari semua kuesioner kayak variabel tangible, reliability sampai empati, rata-rata dilihat dari tabel tersebut banyak yang menjawab cukup baik dan baik. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, perkenalkan, nama saya Drian Okta Yuwana Putra, NIM 2018 10 16 03 11 441. Selanjutnya akan membahas analisa jawaban responden. Yang pertama itu ada bukti fisik. Indikator yang pertama adalah peralatan yang digunakan. Dari data peralatan yang digunakan, dapat disimpulkan bahwa peralatan yang digunakan GrabBerry termasuk kategori lengkap dan layak untuk digunakan. Peralatan itu antara lain meja, kursi, gedung, dan lain-lain. Kedua itu ada fasilitas. Dapat disimpulkan bahwa keadaan fasilitas yang disediakan GrabBerry dalam keadaan bagus dan canggih. Fasilitas tersebut meliputi komputer, AC, dan WiFi. Kemudian data penampilan karyawan. Data ini dapat disimpulkan penampilan karyawan GrabBerry itu sangat bersih, rapi, energik, dan menarik. Kemudian interior. Dari data interior ini dapat disimpulkan responden bersikap netral terhadap desain layout interior GrabBerry Telkomsel. Berarti pelanggan merasa biasa saja terhadap kenyamanan desain interior GrabBerry Telkomsel. Selanjutnya, kehandalan. Indikator dari kehandalan yang pertama, pelayanan jasa sesuai dengan janji. Dapat disimpulkan responden biasa saja terhadap pelayanan jasa sesuai janji tepat waktu. Hal tersebut karena pelayanan jasa sesuai janji lumrah dilakukan oleh banyak perusahaan, dan perusahaan selalu berusaha untuk menepati janji karena pelanggan memberi penilaian biasa saja. Selanjutnya ada pelayanan jasa memenuhi kebutuhan pelanggan. Data tersebut kesimpulannya adalah responden puas terhadap pelayanan yang diberikan GrabBerry Telkomsel sudah memenuhi kebutuhan pelanggan. GrabBerry selalu berusaha untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Data selanjutnya, pelayanan jasa dilakukan baik. Pelayanan jasa yang sangat baik dapat disimpulkan dengan pelayanan jasa yang diberikan GrabBerry Telkomsel sudah baik, prima, dan bagus untuk dijalankan. Kemudian pelayanan jasa sesuai dengan waktu yang dijanjikan. Dapat disimpulkan dari data tersebut pelayanan jasa yang diberikan cepat selesai dan tepat waktu telah baik dilakukan oleh GrabBerry Telkomsel. Selanjutnya, tingkat kesalahan pelayanan. Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa tingkat kesalahan yang sering terjadi dilakukan karyawan netral dilakukan. Kesalahan di mata pelanggan. Pelanggan menilai biasa saja terhadap tingkat kesalahan pelayanan karena GrabBerry jarang melakukan kesalahan pelayanan dan selalu tepat sasaran. Yang ketiga adalah daya tanggap. Data pertama adalah kesesuaian informasi jasa. Disimpulkan dari data tersebut bahwa kesesuaian informasi yang meliputi produk dan layanan yang diberikan karyawan kepada pelanggan dinilai baik oleh para responden. Kedua, kecepatan pelayanan pelanggan. Dari data tersebut disimpulkan bahwa kecepatan pelayanan yang diberikan GrabBerry kepada pelanggan dinilai baik, cepat, dan tepat waktu oleh para responden.
Yang ketiga, kesiapan merespon permintaan pelanggan. Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa pelanggan menilai baik pada kesiapan karyawan untuk merespon keluhan dan keinginan pelanggan karena pelanggan merasa karyawan Grapari telah memahami seluruh job desk-nya dan paham akan keluh kesah pelanggan. Keempat, ada jaminan. Data pertama dari jaminan yaitu karyawan melayani dengan percaya diri. Dari data tersebut disimpulkan bahwa karyawan melayani pelanggan dengan penuh kepercayaan diri serta profesional dinilai baik oleh pelanggan. Kedua, pelanggan merasa aman. Dari data tersebut, jaminan keamanan saat pelanggan bertransaksi dan berkunjung ke Grapari baik dinilai pelanggan karena selama ini belum ada komplain pelanggan terkait data yang disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Ketiga, karyawan bersikap sopan. Dapat disimpulkan dari data tersebut, kesopanan dan keramahan karyawan Grapari melayani pelanggan dinilai sangat baik oleh para pelanggan. Yang keempat, karyawan mampu menjawab pertanyaan pelanggan. Dari data di atas atau di slide, kesimpulannya karyawan bisa menjawab pertanyaan pelanggan dengan benar dan tepat dinilai baik oleh pelanggan karena karyawan Grapari sudah terlatih dan memahami job desk-nya. Kelima, empati. Yang pertama, data empati adalah perhatian kepada pelanggan. Data tersebut disimpulkan bahwa perhatian yang tinggi diberikan karyawan kepada pelanggan dinilai baik oleh para pelanggan karena Grapari selalu menawarkan bantuan untuk menghubungi via telepon jika keluhan pelanggan yang didapat belum juga mencapai titik temu. Yang kedua, mengutamakan kepentingan pelanggan. Dari data tersebut, kesimpulannya pelanggan merasa kepentingan diprioritaskan oleh perusahaan karena hampir semua tujuan perusahaan adalah mengutamakan kepentingan pelanggan. Yang ketiga, memahami kebutuhan pelanggan. Dari data tersebut, karyawan mampu memahami kebutuhan dan keinginan pelanggan dinilai baik oleh para responden karena karyawan memahami dan menguasai job desk-nya dan keinginan pelanggan. Yang keempat, waktu operasional sesuai. Dari data waktu operasional sesuai dapat disimpulkan bahwa waktu operasional Grapari tepat sesuai kebutuhan pelanggan dinilai baik oleh responden, yakni pukul 7.00 sampai 17.00 dan tutup pada hari Minggu. Selanjutnya, lembar kerja 1 atau kondisi lingkungan sekitar. Nomor 1 ada temperatur. Temperatur di sekitar kantor Grapari itu bisa dikatakan panas dan juga dingin, menyesuaikan keadaan cuaca. Kedua itu kualitas udara. Kualitas udara di sekitar kantor Grapari bisa dikatakan cukup baik walaupun memang berada di tengah kota yang padat dengan kendaraan yang berpolusi. Yang ketiga itu ada gangguan. Gangguan di sekitar kantor Grapari Telkomsel ini lebih didapat yaitu kemacetan. Keempat, musik. Untuk musik, di kondisi lingkungan sekitar cukup stabil yang dimana tidak ada suara atau gangguan yang berlebihan. Karena jika terjadi macet, yang parah menyebabkan adalah bel klakson yang sangat nyaring suaranya. Yang kelima, ada aroma atau bau. Aroma bau di sekitar kantor Grapari Telkomsel yang ada sangat baik dikarenakan berada di kota dan dijaga sangat baik. Lembar kerja 2 yaitu space atau fungsi. Yang pertama itu ruang. Ruang berfungsi untuk tempat sebagai proses layanan. Dalam ruang tersebut akan terbagi menjadi beberapa space seperti ruang tunggu, ruang layanan, ruang pengambilan nomor antrian, toilet, ruang istirahat, dan ruang karyawan. Yang kedua itu tata letak. Tata letak berfungsi untuk memudahkan pelanggan selama berproses layanan. Maka tata letak yang diciptakan harus sesuai dengan urutan proses layanan, sehingga pelanggan tidak akan kesulitan dalam proses pelayanan tersebut.
Yang ketiga ada peralatan. Peralatan berfungsi untuk mempermudah karyawan dalam melayani pelanggan, seperti mesin pengambil nomor antrian dan komputer untuk proses pelayanan. Yang terakhir adalah perabotan. Perabotan berfungsi untuk melengkapi ruang tersebut dengan tujuan membuat pelanggan merasa nyaman, seperti sofa, TV, AC, WiFi yang dapat digunakan pelanggan selama proses layanan, khususnya dalam menunggu antrian. Perkenalkan, saya Widya Kurnia Hendrasari, NIM 2019-101-603-11489. Saya akan menjelaskan mengenai lembar kerja 3, sign, simbol, dan artefak. Nah, yang pertama yaitu untuk rambu. Rambu sendiri yang pertama, rambu mulai dari tempat parkir yang terlihat jelas dan memudahkan akses pelanggan untuk memarkir kendaraan pribadi karena disediakan tempat parkir yang lumayan luas. Yang kedua, rambu untuk mengambil nomor antrian terlihat jelas karena dibantu oleh karyawan. Selanjutnya, rambu untuk toilet pelanggan belum ada karena jarangnya pelanggan yang ingin menggunakan toilet mengingat kebutuhan pelanggan yang dilayani tidak begitu lama. Yang selanjutnya, untuk artefak pribadi sendiri kami belum menemukan. Nah, selanjutnya yang ketiga yaitu dekorasi. Grapari ini memiliki nuansa dekorasi desain yang sederhana identik dengan warna yang menjadi jati diri dari Telkomsel ya, yakni warna merah dan putih. Dekorasi dinding ini juga didesain sederhana dengan stiker mural Telkomsel yang bertuliskan Telkomsel. Nah, dekorasi tersebut termasuk ke dalam kategori dekorasi formal, tetapi untuk dekorasi tempat duduk antrian dibuat menarik sehingga terkesan informal dan pelanggan bisa merasa nyaman sehingga pelanggan menyampaikan keluh kesahnya dan kebutuhan yang diinginkan itu bisa merasa nyaman. Lembar kerja 4, ambient conditions, kondisi lingkungan sekitar, meliputi indikator kelemahan kelebihan. Nah, indikatornya yaitu temperatur. Kelemahan dari temperatur sendiri menekan biaya pengeluaran. Kelebihan, pelanggan menjadi nyaman karena suhu ruangannya tidak terlalu dingin dan tidak terlalu panas. Yang kedua, kualitas udara. Kualitas udara tidak ada kelemahan karena kualitas udara di Grapari sendiri sangat terjaga kualitasnya. Yang selanjutnya, kelebihan dari kualitas udara, Grapari memiliki kualitas udara yang baik. Selanjutnya yang ketiga yaitu gangguan. Tidak ada gangguan di sekitar Grapari karena ruangannya yang kedap suara. Kelebihannya memiliki kantor yang nyaman untuk pelanggan karena tidak terganggu oleh suara dari luar. Selanjutnya yang keempat adalah musik, indikator musik. Kelemahannya tidak ada kelemahan karena kantor yang kedap suara. Kelebihannya musik terdengar ketika memasuki area kantor untuk membuat pelanggan tidak jenuh. Selanjutnya indikator aroma atau bau. Nah, tidak ada kelemahan karena aroma bau yang terdapat pada kantor Grapari tidak terlalu menyengat. Selanjutnya kelebihannya, aroma atau bau pada kantor Grapari beraroma wangi dan tidak terlalu menyengat sehingga dapat membuat pelanggan nyaman. Yang keenam, ruang. Kelemahannya, tata ruang kantor Grapari menggunakan konsep tata ruang yang artistik. Biaya perawatan hotel lebih mahal. Kelebihannya, kantor lebih terlihat mewah dan nyaman sehingga pelanggan dapat merasa puas. Tata letak, kelemahannya, harga penanganannya lebih mahal, kelebihannya lebih enak dipandang kantor dan lebih tertata. Peralatan, untuk peralatan sendiri, kelemahannya tidak ada kelemahan karena peralatan yang ada di kantor sudah cukup lengkap. Kelebihannya, peralatan dalam Grapari sangat dijaga kebersihannya dan disusun rapi. Untuk perabotan yang digunakan kelemahannya kurang modern dan perabotan ditata dengan rapi sehingga cukup terkesan mewah dan dapat memanjakan mata. Rambu, sign, simbol, artefak. Rambu, kelemahannya dengan memasang rambu akan membantu pelanggan yang datang untuk memudahkan akses pelanggan mengetahui letak-letak dan kelebihannya rambu juga tidak
jarang diabaikan begitu saja oleh pelanggan. Artefak pribadi dengan adanya kelebihannya dengan adanya artefak di Grapari akan menambah daya tarik pengunjung dan juga menjadi sarana pembelajaran. Untuk kelebihannya memerlukan biaya dan bisa jadi rusak karena pelanggan yang tidak sengaja merusaknya. Untuk dekorasi sendiri, kelemahannya menjadi daya tarik pelanggan. Kelebihannya menjadi daya tarik pelanggan dengan mengubah dekorasi secara berkala, maka suasananya juga berubah dan tidak membosankan. Kekurangannya memerlukan biaya yang lebih. Selanjutnya lembar kerja 5, saran dan rekomendasi. Untuk indikator temperatur sendiri, menurut kami bisa dipertahankan. Kualitas udara cukup baik dan bisa terus dijaga kualitas udaranya. Gangguan mungkin lebih diperbaiki untuk ventilasi udaranya agar suara bising dari luar tidak terdengar. Musik, saran dan rekomendasinya sudah cukup baik. Aroma harus terus dijaga agar pelanggan merasa nyaman. Nah, saran dari kami untuk kondisi lingkungan sekitar agar Grapari selalu menjaga kondisi lingkungan sekitar. Selanjutnya, space function meliputi ruang. Untuk ruangan mungkin agar dibuat senyaman mungkin agar pelanggan merasa puas. Untuk tata letak sendiri, mungkin menurut kelompok kami lebih simpel saja dan tidak terlalu rumit agar pelanggan itu tidak bingung saat memasuki kantor. Untuk peralatan, rekomendasi agar peralatan dilengkapi secara keseluruhan. Untuk perabotan sudah bagian dari peralatan, mungkin lebih dilengkapi lagi. Saran dan rekomendasi untuk space or functions agar ruangan di Grapari itu ditata serapi mungkin. Selanjutnya, sign, simbol, artefak, rambu. Untuk rambu, rekomendasi dari kami agar lebih signifikan. Untuk artefak pribadi masih belum ada dari kami. Dekorasi juga agar lebih signifikan lagi. Nah, saran dari keseluruhan sign, simbol, artefak ini, untuk tanda simbol dan artefak lebih signifikan lagi karena kurang begitu dirasakan oleh pelanggan. Karena sign, simbol, artefak ini merupakan sarana pendukung dalam kenyamanan pemberian layanan pada kantor Grapari. Demikian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.